Annyeonghaseyo, sekarang review drama Now We Are Breaking Up. Sebelum itu jangan lupa ya follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Drama ini adalah drama romantis dengan alur melodrama yang menyajikan kisah cinta serta perpisahan di dunia romansa yang fantasi. Drama yang berlatar belakang tentang fashion menceritakan seorang wanita bernama Ha Young-eun, yaitu seorang manajer tim desain di sebuah perusahaan fashion yang bernama Sono. Young-eun adalah seorang pribadi yang cerdas, disiplin, trendy, dan juga cantik. Dia bisa menyelesaikan semua masalah dengan pola pikir dan cara kerja yang berbeda. Sementara Yoon Jae-guk adalah seorang fotografer lepas yang populer serta banyak yang ingin bekerja sama dengan dia. Jae-guk memiliki ketampanan, kecerdasan, dan juga kekayaan, maka dari itu ia selalu menarik perhatian setiap orang. Jae-guk yang tinggal di Paris akhirnya kembali ke Korea karena menghindari dari kejaran tawaran pekerjaan dari orang-orang yang ada di Paris yang memaksanya untuk terus bekerja. Jae-guk dan Young-eun bertemu tanpa disengaja yang membuat mereka akhirnya bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah produk. Young-eun tak tahu kalau Jae-guk adalah fotografer yang sangat terkenal di Paris. Sampai akhirnya Jae-guk menyelamatkannya dari seorang desainer yang menyela semua pakaian yang dibuat oleh Young-eun. Mereka pun akhirnya semakin dekat, tapi Jae-guk menemukan fakta bahwa Young-eun adalah mantan pacar kakaknya yang meninggal karena ingin bertemu dengannya. Jadi bagaimana kelanjutan hubungan keduanya? Apakah Jae-guk akan membalas dendam pada Young-eun yang sudah membuat kakaknya meninggal? Apakah Young-eun bisa melepaskan cinta pada kakak Jae-guk yang selama ini sudah mengisi hatinya tanpa tahu kalau orang tersebut sudah meninggal? Dan apakah mereka berdua bisa melupakan semua masa lalu serta menjalani kisah cinta seperti pasangan pada umumnya? Dan apakah mereka akan memutuskan untuk tetap berpisah walaupun mereka saling membutuhkan satu sama lain dengan alasan orang tua mereka tidak setuju? Komentar gue sama drama ini tuh drama pertama dari Song Hye Kyo setelah perpisahannya dengan Sung Joong Ki ya. Jadi emang menurut gue tuh ini drama emang ditunggu-tunggu banget. Sementara sang mantan Joong Ki itu udah move on dan sukses main di drama Vincenzo. Jadi gue tuh pingin tahu tuh gimana dengan cerita sang mantan istri yang sebelumnya harusnya tuh udah main di drama sebelumnya, tapi karena ada berita perceraian yang ngebuatnya dia mundur dari proyek drama yang lainnya. Gue bilang ya, Indrama tuh tergolong santai banget buat ditonton karena ini menceritakan dua orang jatuh cinta tapi ditentang oleh kedua orang tuanya ya. Dan ini bener-bener simpel kan ya. Tapi menurut gue ada cerita lain yang beda dari sisi pertemanan, dari sisi orang tuanya juga. Dan ada cerita dari pegawai-pegawainya yang menurut gue bisa diambil pelajaran dari masing-masing karakter di drama ini. Jujur aja ya, gue tuh sebenarnya nggak begitu suka sama drama ini karena emang udah kelihatan alur ceritanya tuh kayak gimana gitu kan ya. Tapi di sini Song Hye Kyo itu juga diceritainnya karakternya kayak yang biasa aja gitu, cewek cantik dan emang orang pasti suka sama dia. Tapi di sini dia jadi bawahan sih. Sebelumnya kan dia jadi CEO ya waktu sama Park Bo Gum. Alasan gue nonton drama ini bukan karena ceritanya sih, tapi karena pemainnya, yaitu Jang Ki-young yang udah wamil. Selain itu ada juga Sehun yang main di drama ini dan dia nggak kelihatan kayak idol banget ya, emang udah mendalami banget karakternya.
Selain pemainnya, ada juga banyak pelajaran-pelajaran yang diambil dari drama ini. Salah satu pelajaran yang gue ambil dari drama ini yaitu sebagai pasangan kita tuh harus saling terbuka ya. Ini bisa dilihat dari karakternya Ibu Yong Eun. Dia tuh setelah suaminya pensiun akhirnya tuh memutuskan untuk bercerai. Karena kenapa? Karena dia tuh udah gak tahan dengan sikap suaminya yang merendahkan dan juga tidak pengertian. Di sini itu ya bisa dilihat beberapa pria itu pasti ngerasa kalau seorang ibu rumah tangga itu kerjaannya cuma bebenah rumah dan minta duit, jadi nggak tahu tuh caranya nyari duit. Tapi setelah Ibu Yong Eun minta cerai dan nggak mau ngurusin suaminya lagi, si bapaknya Yong Eun ini akhirnya kelimpungan tuh. Bahkan dia tuh nggak tahu namanya cara masak nasi. Terus mau bikin ramyeon aja tuh ribet karena ya dia biasanya dilayanin sama sang istri. Jadi pelajarannya adalah jangan pernah merendahkan seorang ibu rumah tangga karena mereka itu adalah pekerjaan yang paling berat dibandingkan ibu-ibu yang bekerja kantoran ya. Terus pelajaran apa lagi yang akan diambil dari drama ini akan gue bahas di video selanjutnya. Hal yang menarik dari drama ini tuh menurut follower aku yang ada di IG adalah dunia fashion. Walaupun gue nggak begitu suka dunia fashion ya, tapi di sini diliatin gimana keribetannya Yong Eun yang mesti milih bahan sama warna untuk model bajunya. Bahkan kalau modelnya itu udah dikeluarin sama brand lain, mereka tuh harus muter otak supaya nggak disangka plagiat. Padahal model mereka tuh dicuri sama brand yang lain. Hal menarik yang lain menurut gue tuh ya adalah Sehun. Jadi gue kan emang EXO-L ya, jadi gue suka banget kalau ada anggota EXO yang main drama. Khususnya Sehun ini si Maknae yang manja, tapi ternyata kalau acting tuh jago banget. Karakter Sehun di sini jadi anak presdir yang magang di timnya Yong Eun dan gue tuh luluh banget kalau dia tuh udah manggil Nuna ke Yong Eun. Terus Sehun di sini tuh punya senior yang ngehandle dia ya. Dia kan karakternya anak presiden yang suka males kerja gitu, tapi dia punya senior yang bikin dia tuh tunduk akhirnya sama si senior ini. Pelajaran lagi ya buat karakternya Sehun ini, kadang-kadang orang yang terlahir kaya itu gak akan merasakan namanya hidup susah, jadi gak akan tahu tuh namanya perjuangan untuk bertahan di dunia kerja. Mereka tuh ngerasa orang lain terlalu ngotot sama ngerjain sesuatu hal demi uang. Ya menurut gue sih semua orang emang butuh uang ya, karena kan kita butuh bayar untuk bulanan. Sementara orang kaya ya mereka bisa ngeluarin uang dan apa yang mereka inginkan tuh bisa langsung tercapai aja gitu kalau terlahir kaya. Kesimpulannya drama ini wajib nonton apa enggak? Menurut gue sih ya biasa aja sih. Tapi kalau mau yang simple-simple dramanya, nontonnya ya mungkin kalian bisa nonton drama ini. Atau kalian ngefans banget sama Sehun atau Jan Kyung ya mungkin kalian akan nonton drama ini. Jadi ya, menurut gue drama ini tuh agak sedikit lebay sih ya. Karena di awal itu kan dilabelin 19+. Gue pikir tuh adegannya ya agak sedikit vulgar kayak di GTBC atau di TV kabel lainnya lah gitu. Tapi ternyata emang ada adegan bad scene-nya si Yong Eun sama Jae-kook sebelum mereka ketemu. Mereka pernah tidur satu malam gitu. Dan itu tuh sebenarnya kalau di drama TV kabel memang dibuat sedikit vulgar gitu. Tapi kalau ini dramanya tayang di TV nasional Korea, menurut gue sih ya biasa-biasa aja sih, tapi memang adegannya ya dilabelin 19+. Sejujurnya nih ya, menurut gue Mbak Song ini harusnya tuh ngambil drama tuh
yang lebih menantang gitu ya karakternya. Kayak Mbak Ji Hyun di Jirisan kan dia banyak banget tuh adegan lari lah, adegan lompat lah, adegan kejar-kejaran lah. Kayak bener-bener yang emang butuh fisik yang kuat banget. Dia karakternya tuh jadi CEO, jadi cewek cantik, pokoknya yang emang kayak udah biasa banget. Menurut gue dia harus nyari karakter yang emang penantang nanti di drama selanjutnya. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa di klik tombol like-nya. Sampai jumpa di review drama selanjutnya. Annyeonghaseyo.